Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lestari dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM STK 220011. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian ilmu biokimia dan perannya dalam kehidupan. Ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan biokimia mempunyai peran, yaitu salah satunya memecahkan masalah gizi. Yang kedua, pengertian air. Dalam lingkup biokimia, air adalah senyawa kimia penyusun utama cairan terbesar organisme hidup. Yang ketiga, pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme, dan berilah contohnya. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi dalam suatu organisme. Contohnya, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Contohnya, fotosintesis yang terjadi dalam kloroplas. Selanjutnya, katabolisme adalah proses penguraian zat kompleks menjadi zat sederhana. Contohnya, respirasi sel. Kemudian selanjutnya yang keempat, pengertian asam amino esensial dan non esensial. Asam amino non polar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino yang bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Asam amino adalah penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino non polar alifatik adalah asam amino yang bersifat hidrofilik dan pada umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Asam amino polar netral adalah asam amino yang bersifat hidrofilik, cenderung terhadap di bagian luar protein. Asam amino bermuatan tinggi adalah asam amino yang bersifat asam yang beranggotakan aspartat dan glutamat. Asam amino bermuatan positif adalah asam amino yang bersifat polar dan basa yang beranggotakan lisin, arginin, dan histidin. Asam amino aromatik adalah asam amino yang mencangkup cincin aromatik yang beranggotakan fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Kemudian yang kelima yaitu pengertian protein dan struktur protein berupa primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam amino atau residu melalui ikatan peptida. Struktur protein terbagi atas 4, yaitu struktur primer yang dimana dapat dilihat 2D yang menggambarkan 2 urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Kemudian struktur sekunder di mana 3D hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O dan N. Kemudian struktur tersier yaitu struktur 3D-nya hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen, dan struktur yang terakhir yaitu struktur kuartener di mana sudah memiliki 2 pelipatan atau lebih protein. Selanjutnya yang keenam yaitu klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama. Adapun klasifikasi enzim dalam 6 kelompok yaitu yang pertama oksidoreduksada yang mana mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi donor hidrogen atau donor elektron.
adalah salah satu substratnya. Yang kedua, transferasa yang dimana mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan gugus. Yang ketiga, hidrolase yang dimana mengkatalisis reaksi hidrolisis dan ikatan lainnya. Yang ketiga, liasa yang dimana pemutusan bukan hidrolik pada ikatan lainnya. Yang penyesatan ikatan rangka 2 atau penambahan gugus pada ikatan rangkap 2. Kemudian isomerasa yang berupa perubahan susunan geometri atau spesial pada suatu molekul. Selanjutnya ligasa atau sintesa yang dimana mengkatalisis reaksi penggabungan dan molekul. Kemudian yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut yaitu yang pertama, pengaruh konsentrasi enzim yang dimana bila jumlah enzim adalah suatu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk atau hasil adalah 2 kali lipat. Juga dimana pengaruh yang 2 yaitu pengaruh konsentrasi substrat yang dimana kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatannya 2 kali lipat sampai waktu tertentu. Dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh pH yang dimana pH ekstrem dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi. Perubahan pH yang tidak ekstrim mempengaruhi enzim secara temporer. Setiap enzim mempunyai pH tertentu, di mana enzim memiliki aktivitas maksimum. pH tersebut disebut pH optimum untuk enzim tersebut. Kemudian pengaruh yang keempat yaitu pengaruh temperatur atau suhu yang dimana spektrum luas enzim akan memiliki aktivitas maksimum pada suhu 35 derajat Celcius. Ketika kurang dari 35 derajat Celcius maka aktivitasnya turun. Kemudian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan struktur dan fungsi organel-organel sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Fungsi dari sel tumbuhan berfungsi melindungi sel yang menunjang pertumbuhan pada sel tersebut. Kemudian ada beberapa struktur dan fungsi organel-organel sel. Yang pertama yaitu membran sel yang tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipidnya yang berfungsi sebagai pelindung cairan sel. Kemudian yang kedua, dinding sel yang dimana tersusun dari selulosa, hemiselulosa, protein. Struktur dinding sel tumbuhan bervariasi tiap spesiesnya yang dimana berfungsi untuk menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Yang ketiga, nukleus yang dimana dibatasi 2 lapis membran inti. Terdapat pori-pori inti, terdapat nukleus, plasma inti, dan kromalin yang dimana berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas seluler tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Kemudian yang keempat, ribosom dimana terdiri dari subunit besar dan kecil dengan ukuran berbeda antara prokariot dan eukariot yang dimana berfungsi untuk mensintesis protein dalam proses translasi. Kemudian yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berstruktur terdapat 2 jenis yaitu kasar dan halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat proses penetralisir racun. Kemudian yang keenam yaitu badan Golgi yang dimana berstruktur terhubung langsung dengan retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat pembentukan glikoprotein. Kemudian yang ketujuh yaitu lisosom yang dimana berstruktur memiliki membran berupa lipid bilayer yang berfungsi dalam
perombakan sel mati yang ke-8 yaitu mitokondria yang berstruktur terdapat DNA yang dikenal dengan mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian yang ke-9 yaitu periksasome yang dimana strukturnya terdapat granula yang merupakan padatan enzim yang berfungsi berperan dalam pemecahan asam lemak. Kemudian yang ke-10 sentrosom yang dimana strukturnya berada di daerah di dekat nukleus yang tersusun dari sepasang sentriol yang dimana berfungsi sebagai pusat pembentukan mikrotubula, yaitu struktur terdapat dua jenis yaitu vakuola makanan dan kontraktil yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan senyawa-senyawa penting. Kemudian selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu gambaran umum metabolisme protein dan transaminasi dan deaminasi. Gambaran umum tentang metabolisme protein di mana terjadi perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Selanjutnya transmigrasi. Transmigrasi adalah proses pemindahan gugus amina dari asam amino ke alfa ke glutarat yang menghasilkan L-glutamat. Selanjutnya deaminasi. Pada deaminasi glutamat mengalami deaminasi oksidasi yang menghasilkan ion NH4+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase dalam matriks mitokondria. Glutamat merupakan salah satu asam amino yang gugus amina dapat dilepaskan secara langsung. Dengan cepat ion NH4+ yang dihasilkan akan melanjutkan perjalanan dalam siklus urea atau untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya proses siklus urea dimulai pada saat glutamat masuk ke dalam mitokondria yang berada di dalam hati yang menghasilkan urea NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi bom oil fosfat yang mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Kemudian yang ke-10 yaitu tentang sintesis asam amino dan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Baiklah, sintesis asam amino bisa dihasilkan dalam jalur sintesis baik pada glikolisin maupun asam sistrak. Hewan hanya bisa mensintesis 10 asam amino non esensial dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sistrak. Kemudian transkripsi adalah proses penyalinan DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA, dan translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Adapun komponen dalam translasi yaitu ribosom, RNA, mRNA, tRNA, dan asam amino. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.